Halo semuanya, para pelajar pajak. Bersama dengan Meranti, kita akan belajar tata cara pembatalan faktur pajak. Bagi yang masih bingung, yuk kita simak video ini sampai selesai. Dalam hal pengusaha kena pajak atau PKP telah menerbitkan faktur pajak, ternyata faktur pajak itu salah dibuat atau atas transaksinya ternyata terjadi pembatalan, maka berdasarkan peraturan yang berlaku, diberikan kesempatan atau PKP dapat melakukan pembetulan pajak, kemudian penggantian faktur pajak, dan pembatalan faktur pajak. Menjadi pembahasan kita atau pokok pembahasan kita dalam video kali ini adalah pembatalan faktur pajak. Bagaimana tata cara pembatalan faktur pajaknya? Yuk kita simak video ini lebih lanjut. Ada beberapa step-step untuk proses atau tata cara pembatalan faktur pajak sebagai berikut. Jadi step yang pertama yang perlu diperhatikan adalah PKP dalam hal melakukan pembatalan faktur pajak adalah faktur pajak yang dibuat atau faktur pajak yang akan dibatalkan tersebut itu harus dibuat menggunakan aplikasi e-faktur. Faktur pajak seperti apa? Yang pertama, barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang transaksinya dibatalkan. Kemudian yang kedua, barang dan atau jasa yang seharusnya tidak dibuat faktur pajak. Jadi, kedua poin ini jika terjadi dalam bisnis atau dalam proses bisnis PKP, maka PKP tersebut dapat melakukan pembatalan faktur pajak. Kemudian yang kedua, dalam hal pembatalan faktur pajak yang perlu diperhatikan oleh PKP adalah faktur pajak tersebut yang akan dibatalkan masih memenuhi kriteria bisa dibuat pembetulan SPT masanya. Jika tidak, maka faktur pajak tersebut tidak dapat diproses pembatalannya. Dalam hal PKP ingin membatalkan faktur pajak, yang perlu diingat adalah faktur pajak yang akan dibatalkan harus didukung dengan bukti transaksi atau dokumen transaksi yang membuktikan bahwa transaksi tersebut sudah dibatalkan. Seperti itu. Jadi misalnya si PKP ini melakukan transaksi dengan lawan transaksinya. Nah, transaksi tersebut dimuat di dalam kontrak kerja seperti itu. Nah, dalam hal transaksi dibatalkan, maka bukti atau dokumen pendukung yang dimaksud adalah kontrak kerja yang dibatalkan oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Kemudian yang keempat, dalam hal PKP telah membatalkan faktur pajak tersebut, PKP diharuskan untuk tetap menyimpan faktur pajak yang telah dibatalkan tersebut. Jangan dibuang, jadi harus tetap disimpan. Seperti itu. Dalam hal PKP belum melaporkan faktur pajak yang telah dibatalkan itu ke dalam SPT Masa PPN, maka PKP diharuskan untuk melaporkan faktur pajak yang telah dibatalkan itu dengan cara mencantumkan nilai 0 pada kolom DPP, kolom PPN, dan kolom PPN BM seperti itu. Jadi, jika si PKP ini belum melaporkan faktur pajak yang telah dibatalkan itu di dalam SPT masanya, maka jangan lupa harus dilaporkan dengan mencantumkan nilai 0. Seperti itu. Selanjutnya,
Dalam hal PKP telah melaporkan SPT masa PPN-nya, kemudian terjadi pembatalan faktur pajak yang dia lakukan di masa pajak tersebut, maka PKP diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan pembetulan SPT masa yang bersangkutan. Seperti itu, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, dalam hal PKP pembeli, baik pembeli barang dan jasa, yang faktur pajaknya dibatalkan, sedangkan si PKP pembeli ini telah mengkreditkannya atau telah melaporkannya sebagai faktur pajak masukan dalam SPT masanya, maka PKP pembeli ini diwajibkan juga melakukan pembetulan pada SPT masa tersebut sesuai dengan faktur pajak yang dibatalkan. Tentunya dengan cara mencantumkan nilai nol sesuai dengan isi dari faktur pajak yang dibatalkan tersebut, yang PKP pembeli terima dari lawan transaksi, atau yang saat ini bisa kita lihat langsung dengan menu per populated data pada aplikasi e-faktur, seperti itu. Demikian video tata cara pembatalan faktur pajak. Terima kasih sudah nonton dan semoga bermanfaat.